Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai pengantar teknologi sensor. Baik, kita mulai saja. Sensor adalah perangkat yang mengukur suatu besaran fisik dan mengubah menjadi sinyal yang dapat dibaca oleh pengamat atau instrumen. Contohnya, Anda dapat mengatakan bahwa kulit, telinga, mata, dan hidung kita juga merupakan sensor karena dapat merasakan sentuhan, panas, dingin, cahaya, suara, ataupun bau. Jadi, sensor di sini adalah suatu alat yang dimana dapat mengukur suatu besaran fisika menjadi sebuah keluaran sinyal tegangan. Contohnya seperti kita ingin mengukur sebuah temperatur atau sebuah suhu, maka sensor ini akan mendeteksi perubahan suhu, kemudian diterima, diolah, kemudian dikeluarkan dalam bentuk keluaran tegangan sinyal. Kenapa kita bisa bilang telinga, kulit, mata, dan hidung sebagai sensor? Karena itu dapat merasakan, menyentuh. Nah, itulah seperti sifatnya dari sensor tersebut. Kemudian apa sih sensor itu? Baik, sensor itu adalah perangkat yang menerima dan merespon sebuah sinyal. Sensitivitas sensor menunjukkan beberapa besar output sensor berubah ketika besaran yang diukur berubah. Jadi sensitivitas dari sensor itu adalah besarnya perubahan berdasarkan dari besaran perubahan dari hal yang kita ukur. Misalnya contoh, kita nih mau mengukur sebuah temperatur. Ketika kita taruh alat itu di di objek yang kita akan teliti, ketika objek itu berubah suhunya sedikit dan ternyata sensor berubah tegangannya secara besar, artinya sensitivitas dari sensor tersebut tinggi. Kemudian kalian bisa lihat di gambar, itu terdapat banyak sensor-sensor. Ada sensor suara, kemudian ada sensor infrared, dan sensor-sensor yang lain seperti sensor VR dan yang lain-lain. Baik, kita lanjut. Kemudian pengaplikasian sensor. Sensor ini banyak diaplikasikan di kehidupan sehari-hari yang seperti yang kita temui. Mungkin dari kalian yang mempunyai handphone itu biasanya kan ada kunci layar berupa fingerprint atau sensor sidik jari. Sensor di sidik jari ini terdapat dua jenis. Yang pertama itu berdasarkan hambatan atau resistansi. Yang kedua berdasarkan pancaran sinyal infrared, sinar infrared yang akan nanti diterima kembali oleh sensor tersebut. Kemudian sensor digunakan dalam benda-benda sehari-hari seperti tombol lift, sensitif, sentuhan, dan lampu yang redup atau terang dengan menyentuh alasnya. Nah, seperti yang tren saat ini itu adalah lampu yang dapat diatur terang atau redupnya dengan cara disentuh. Kemudian sensor ini sangat mempengaruhi dalam kemajuan teknologi pada saat ini, di mana sebuah sensor dapat mendeteksi segala bentuk perubahan, kemudian mentranskodakan dalam bentuk sinyal tegangan. Baik, lanjut. Kita masuk ke karakteristik dari sensor. Secara umum, karakteristik sensor atau transducer dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada karakteristik statis dan karakteristik dinamis. Apakah karakteristik dinamis dan statis itu? Mari kita lihat. Karakteristik statis. Yang pertama itu karakteristik statis sebuah sensor atau transducer sangat banyak, yaitu yang pertama ada akurasi. Akurasi ialah sejauh mana sensor dapat menunjukkan hasil yang mendekati nilai sesungguhnya. Kemudian yang B itu ada presisi. Presisi itu dapat diartikan dengan ketepatan dengan sangat erat hubungan dengan akurasi. Contohnya, pada saat kita mengukur panjang sebuah balok menggunakan mistar, akurasi berkaitan dengan kesesuaian mistar menunjukkan ukuran sesuai dengan panjang sesungguhnya.
sedangkan presisi menjamin ketelitian dalam membaca angka ukuran pada besar tersebut. Kemudian ada namanya resolusi. Resolusi dapat diartikan dengan ketelitian, yaitu skala terkecil yang digunakan dalam pengukuran. Contohnya, misalnya kita menggunakan mistar. Mistar itu kan ada skala terkecilnya, yaitu 0,1 mm. 1 mm. Jadi resolusi itu adalah kemampuan sebuah sensor dalam mengukur sebuah besaran dengan skala terkecilnya. Seperti itu. Kemudian ada sensitivitas. Sensitivitas dapat diartikan sebagai kepekaan, yaitu perbandingan kenaikan keluaran objek terhadap kenaikan masukan. Misalnya kayak tadi sensor temperatur. Ketika sebuah sensor mendeteksi perubahan sebuah suhu, kemudian mengeluarkan sebuah output tegangan yang begitu tinggi, maka sensor tersebut memiliki sensitivitas yang tinggi. Kemudian selektivitas atau speknya, atau bisa dibilang kita spek lah kalau misalnya zaman sekarang. Itu adalah kemampuan sensor dalam memilih variabel yang akan ditampilkan nilai hasil pengukurannya. Berarti kayak spek handphone lah, kayak gitu. Kemudian ada rentang atau sinyal minimum yang terdeteksi. Di sini ada nilai minimum dan nilai maksimum. Jadi jika input sensor tidak tercampur dengan noise, kemampuan transducer menampilkan nilai kecil yang reliable tanpa tambahan noise. Darinya dinamakan sinyal minimum yang dapat dideteksi sebuah transducer. Misalnya kayak sebuah sensor temperatur memiliki nilai minimum pembacaannya itu sebesar 5 derajat Celcius. Maka ketika suhu sebuah objek yang diteliti itu kurang dari 5 derajat Celcius, maka sensor tidak akan mendeteksi bahwa ada perubahan suhu di sana. Namun ketika suhu tersebut telah menaiki suhu lebih dari 5 derajat Celcius, seperti 6 derajat, 7 derajat, begitu pun seterusnya, maka sensor baru dapat akan mendeteksi tersebut. Kemudian ada nilai maksimum. Misalnya nilai maksimum sebuah sensor temperatur itu 100 derajat Celcius. Ketika suhu objek yang diteliti itu ternyata lebih dari 100 derajat Celcius, maka sensor akan berhenti mendeteksi adanya perubahan suhu tersebut. Seperti itu. Kemudian di sini akan ada penjelasan mengenai apa sih akurasi dan presisi. Kemudian yang di gambar pertama ini kalian dapat melihat akurat dan presisi. Artinya apa? Perhitungan tersebut telah benar-benar mendekati nilai angka pasti. Kemudian ini ada gambar kedua, sebelahnya itu ada akurat dan tidak presisi. Kemudian yang ketiga ini presisi dan tidak akurat. Yang keempat ini tidak akurat dan tidak presisi. Jadi sensor yang baik dan bagus itu adalah yang akurat dan presisi. Seperti itu. Kemudian karakteristik dinamis dari sebuah sensor. Karakteristik dinamis menggambarkan respon sensor terhadap perubahan input yang cepat. Karakteristik dinamis menggambarkan bagaimana sensor bereaksi terhadap sinyal yang berubah-ubah terhadap waktu. Seperti yang pertama itu waktu respon. Waktu respon adalah waktu yang dibutuhkan sensor untuk mencapai nilai keluaran yang stabil setelah terjadi perubahan input. Jadi ketika contohnya ada sensor suhu tadi, sensor temperatur. Ketika dia dicelupkan misalnya ke air yang panas, kemudian tidak menunggu waktu lama atau bisa dibilang cuma sepersekian detik, kemudian sensor itu mengeluarkan sebuah output tegangan, maka waktu respon dari sensor tersebut tinggi. Kemudian yang kedua itu ada frekuensi respon. Frekuensi respon merupakan rentang frekuensi input yang masih dapat dideteksi oleh sensor. Misalnya kayak sensor suhu tadi, frekuensi responnya itu misalnya dari suhu 10 derajat Celcius sampai suhu 50 derajat Celcius.
Apabila suhu dari objek tersebut kurang ataupun kurang dari 5 derajat Celcius ataupun lebih dari 50 derajat Celcius, maka itu sudah di luar kemampuan dari sensor tersebut. Jadi sensor tidak akan mendeteksi adanya perubahan suhu dari objek tersebut. Kemudian yang C, overshoot atau perbedaan antara nilai puncak sementara output dengan nilai keluaran akhir. Kemudian yang terakhir ada rise time atau waktu yang dibutuhkan output untuk naik dari 10% hingga 10% dari nilai akhirnya. Misalnya gini, kita ingin mengukur sebuah air panas yang bersuhu 100 derajat. Ketika kita mencelupkan atau meletakkan sensor pada objek air panas tersebut, sensor ini akan mendeteksi secara perlahan-perlahan. Misalnya di sensor tersebut outputnya baru keluar sekitar 80 derajat Celcius. Nah, itu kan udah lebih dari 10% dari nilai akhirnya. Berarti itu sudah memenuhi dari rise time-nya sensor tersebut. Jadi kemampuan sensor untuk kemampuan sensor untuk memenuhi dari nilai akhirnya itu lebih dari 10%. Itu yang dinamakan dengan rise time. Nah, itu tadi dari karakteristik dinamis sebuah sensor. Tentunya sensor yang bagus itu bakalan memiliki nilai karakteristik statis yang akurat dan presisi. Dan sensor ini digunakan sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan gitu. Misalnya seperti kayak kita ingin mengukur sebuah suhu tinggi gitu. Maka kita butuh spesifikasi sensor yang dapat mengukur suhu tinggi tersebut. Kemudian karena misalnya di suhu tinggi tersebut sensor tidak bisa bertahan lama karena sensor dapat meleleh, maka kita butuh sensor yang dapat mendeteksi suhu tersebut dengan cepat. Seperti itu. Jadi begitulah penjelasan dari pengantar teknologi sensor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.